Tempo hari kita udah ngebahas soal em, meminta maaf. Meminta maaf ya. Meskipun kita nggak salah, tapi kita bisa minta maaf untuk membuat setiap orang yang hendak berkata-kata bodoh, berkata-kata kafir itu, mereka tidak dihukum oleh Allah, tapi mereka mendapatkan penyelamatan dari Tuhan. Nah, dalam sub berikutnya ini, ya kita adalah anak-anak Allah yang mempunyai otoritas, juga anak-anak Allah yang menjadi berkat bagi sesamanya. Nah, mari kita lihat ya. Yuk kita mulai. Panggilan kita untuk hidup dengan iman seperti Abraham membawa misi seperti yang dikatakan Tuhan kepada Abraham agar kita menjadi berkat. Dalam kitab Perjanjian Baru, terjemahan baru, Tuhan Yesus tak pernah mengajarkan murid-muridnya meminta berkat. Tapi ia selalu berkata, berkatilah. Kecuali hanya satu kali tercetak. Tuhan berkata, mintalah berkat. Dalam Lukas 6 ayat 28. Tapi yang satu itu adalah salah terjemahan. Dalam terjemahan edisi milenium, TB2, kesalahan itu telah dikoreksi. Sebentar saya cek dulu, ini betul. Iya, betul. Jadi mintalah berkat dikoreksi dengan berkatilah. Ya, mari kita lihat ayatnya. Efesus 1 ayat 3. Silakan dibaca oleh Ibu Hotida. Eh, yang mana Pak? Efesus 1 ayat 3, Ibu. Efesus 1 ayat 3 ya? Betul. Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Amin. Terima kasih Ibu Hotida. Sama-sama Pak. Jadi teman-teman di dalam Kristus ya, artinya di dalam Kristus, hanya dalam Kristus dan kasihnya wujud berkat-berkat itu ada dalam Kristus. Siapa yang berkati kita? Bapa, ya. Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Mengaruniakan segala berkat rohani kepada kita di dalam surga. Nah, berkat rohani ini bisa aktif karena ada Tuhan Yesusnya di dalam diri kita. Dan ini dalam diri kita karena ada apa? Sistem kerjanya itu ada dalam kerajaan Allah, cara pikirnya, cara kerjanya. Jadi segala berkat rohani itu sudah dipersiapkan dalam Kristus. Bapa memberkatinya dalam diri kita. Dan ini bisa terwujud hanya jika kita memang benar-benar memberikan kesempatan kepada Kristus untuk menguasai pikiran dan jiwa kita. Jadi benar teman-teman, sebetulnya segala berkat rohani ini aktif dalam Kristus, hanya mengaktifkan dalam tubuh jasmani kita, aspek kehidupan kita yang mengoperasikannya ya juga adalah jiwa kita. Sudahkah jiwa kita benar-benar mengalami kekayaan yang sesungguhnya? Oke. Dalam 3 Yohanes itu benar-benar kita bisa mengerti bagaimana jiwa kita prosper. Mari kita lihat ayatnya. 1 Yohanes apa 2 Yohanes ya? Jiwamu baik. 3 Yohanes. 3 Yohanes. Saya besarkan dulu ayatnya. Tampilan layarnya saya besarkan dulu. 3 Yohanes ayat 2. Oke. 3 Yohanes 1 ayat 2. Maaf. Oke, silakan dibaca oleh Ibu Made. Oh, sebentar. Saya aktifkan dulu ya. Aktifkan dulu apa namanya? Alkitabnya. Oke, silakan. Ya, Pak. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ya, mari kita lihat ayat ini. Terima kasih Bu Made. Ya, Pak. Engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Well-being. Semua dalam pengendalian Tuhan. Segala aspek kehidupan kita dalam pengendalian Tuhan. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi ini mengandung satu kebenaran. Kebenarannya apa? Segala berkat-berkat rohani itu akan aktif jika kita memiliki jiwa yang baik-baik saja. Apa artinya jiwa baik-baik saja?
dalam terjemahan Amplified, apa ini, AV ya. Ini ngomongin soal apa? As thy soul prosper. Artinya apa? Jiwa yang makmur. Jiwa yang kaya akan kemurahan Allah. Kemakmuran dan kekayaan itu jelas berbeda. Orang yang kaya belum tentu makmur. Artinya apa? Orang yang kaya namun banyak kewajiban yang mesti dilakukan, dan kemudian si orang ini kemudian merasa berat banget melakukannya, dia nggak makmur jiwanya. Tapi orang yang tidak terlalu kaya, yang biasa-biasa aja, ya maksudnya nggak seperti apa yang tadi kondisi pertama saya bilang dia kaya banget, tapi banyak kewajiban yang mesti dibayar gitu ya, dan dia ngerasa kurang terus. Tapi kalau yang kedua ini, kalau orangnya biasa-biasa aja berkecukupan, maksudnya ya cukup makan 3 kali sehari, ya cukup, ya asal sederhana gitu dan bercukupan, gitu artinya ya. Namun dia nggak mempermasalahkan parkir di Alfamart, parkir di Indomart bayar 2.000. Nah, jiwa yang begini tuh jiwa yang makmur, jiwa yang sejahtera sesungguhnya yang didapatkan dari Tuhan. Nah, segala keadaan baik yang didapatkan ya bagi setiap orang percaya di dalam Tuhan, tapi tanpa disertai dengan jiwa yang makmur, semuanya sia-sia. Artinya jiwa yang makmur ini menjadi satu penyambung antara dunia roh dengan dunia material. Segala berkat rohani sudah didapatkan lewat Tuhan Yesus oleh Bapa Surgawi yang berkati kita. Tapi jiwa kita nggak makmur, nggak akan bisa dapat mengaktifkan berkat-berkat rohani itu, teman-teman. Itu yang tadi apa konteks ini yang dibangun di ayat ini. Nah, jadi kalau kita sekarang esensinya jelas, fondasinya jelas, kita itu sudah mendapatkan berkat sebetulnya. Jadi apalagi yang kurang? Nggak ada yang kurang sebetulnya. Tapi jiwa kitanya nggak makmur, maka kita sulit mengaktifkan segala berkat rohani itu yang kita dapat dalam diri Kristus. Oke, itu ya esensinya ya. Kejadian 12 ayat 2. Silakan dibaca oleh, boleh Ibu Irma. Terima kasih Ibu Irma. Ada Ibu Irma? Oke, kalau belum, saya minta Ibu Ari ada? Belum juga. Oke. Olin, apa bisa baca, Olin? Maaf Pak, tadi Oh, Ibu saya Ari, kira ada silakan. Ya, pencet. ya. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ya, terima kasih Bu Ari. Oh, Pak. Kalau kemudian ini kita dapatkan dalam Kristus, segala berkat rohani ini. Jadi ini peran Abraham apa? Ya, peran Abraham ini bagaimana ternyata dalam bangsa, dalam kaum, dalam umat, ya. Allah menurunkan umat pilihannya lewat Abraham. Dan oleh karena umat pilihan ini, maka seluruh bangsa diberkati. Lewat siapa? Lewat Abraham ini. Abraham ini adalah contoh bagaimana secara jasmaniah ada orang yang ngikut Tuhan luar biasa seperti itu, dan kemudian lewat dia Tuhan berkati semua bangsa-bangsa di muka bumi ini. Sebetulnya ini adalah satu bentuk gambaran saja Abraham ini. Yang benar adalah esensinya yaitu dalam Kristus. Lewat iman Abraham, nah dikatakan iman Abraham itu artinya apa? Iman yang diteruskan, dihidupkan, difungsikan, disempurnakan, dan dituntun hingga sempurna oleh Tuhan Yesus. Itu teman-teman ya. Jadi di manusia jasmani gambarannya adalah Abraham. Gitu. Bagaimana Tuhan nuntun dia, Tuhan luputkan dia dari bencana, Tuhan luputkan dia dari berbagai macam masalah, hingga kemudian Tuhan benar-benar melingkupi dia dengan setiap berkat-berkat, hingga akhirnya berkat-berkat itu berketurunan. Nah itu secara gambaran pernah terjadi pada diri manusia sebetulnya. Mazmur 37:25. Oke, silakan. Barangkali bisa Olin. Belum bisa juga. Oke. Kembali ke Bu Marta kalau gitu. Silakan Bu Marta. Bisa? Bisa Oke. Pak, terima Terima kasih. kasih.
Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Terima kasih Bu Marta. Jadi itu yang tadi saya yang bahas ya, berkat yang berketurunan. Ayahnya diberkati, anaknya diberkati, cucunya diberkati, cicitnya pun dapat berkat. Dan diberkati juga untuk memberkati banyak orang. Jadi berkat yang berketurunan. Ya teman-teman, ini ayat. Nah, lalu Zakaria 8 ayat 13. Barangkali sudah bisa Bu Monica? Saya Pak, Betul, terima kasih Bu. Zakaria 8 ayat 13. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutub di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Ya, jadi menjadi berkat ya, terima kasih Bu Monica. Menjadi berkat, bukan mintalah berkat. Ya, jadi kalau dulu kaum Yehuda dan kaum Israel, kamu dulu menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa dengan dijatuhi hukuman, dijatuhi peperangan gitu ya. Karena mereka membelakangi Tuhan dan kemudian sekarang Tuhan menyelamatkan dia. Jadi berbagai macam zaman, berbagai sejarah, berbagai generasi orang Israel ketika mereka membelakangi Tuhan, Tuhan mengadakan satu pembersihan, pengudusan pada mereka. Dan ketika mereka berhadapan dengan Tuhan, menghormati Tuhan, maka Tuhan menyelamatkan mereka dari bahaya. Selalu begitu. Ya, teman-teman. Jadi Tuhan juga menguatkan bangsa Israel dari zaman ke zaman agar apa? Agar umat ini, bangsa ini menjadi berkat bagi siapapun. Lukas 6 ayat 28. Oke. Ini ayat yang dibilang ini mintalah berkat pada orang yang mengutuk kita. Oke, siapa yang bisa baca? Silakan. Saya belum bisa. Ibu. Saya, Pak. Terima kasih, Bu Yohana ya. Silakan, Bu. Ya. Ya. Lukas 6 ayat 28. Berkatilah orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Yes. Dalam bahasa Inggrisnya mungkin Bu, silakan dibaca lagi. Bless those who curse you and pray for those who spitefully use you. Ya. Jadi, makasih Bu Yohana. Sama-sama, Pak Doni. Berkatilah orang yang mengutuk kamu. Kalau dalam TB, mintalah berkat orang yang mengutuk kita ya. Berkatilah orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Bisa ada satu quotes yang luar biasa bagus. Apa yang telah kamu dapat dari orang lain, lakukanlah seperti Kristus melakukannya untuk kamu. Keren ya. Jadi orang-orang berbuat jahat, orang-orang berniat licik, orang-orang yang berbuat kedagingan, apapun itu, bagaimana respon kita kepada mereka? Sebagaimana Kristus berbuat kepada kita, maka kita berbuat seperti Kristus pada mereka. Keren ya, quotes-nya. Apa saja yang telah Tuhan lakukan kepada kita, lakukanlah itu juga kepada orang-orang yang jahat itu. Dengan demikian kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nanti ada ayatnya di bawah. Roma 12 ayat 14. Oke. Ibu Irma ada? Bisa bacakah Ibu? Roma 12 ya? Betul, Bu. Roma 12? Roma 12 ayat 2 ya, Pak? 14, Bu. Ayat 14. Roma Iya. 12 ayat 14. Roma 12 ayat 14. Diberkatilah siapa yang menganiaya kamu, diberkatilah dan jangan mengutuk. Iya, betul. Makasih Bu Irma. Ya, demikian firman Tuhan. Ya, sama-sama. Makasih. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Jadi ini perkataan bagaimana jiwa kita mendapatkan kekayaan dari Tuhan. Jadi dari jiwa yang makmur, jiwa yang kaya, bukan kaya lah ya,
makmur, betul-betul makmur tuh berbeda dan tingkatannya lebih tinggi daripada kaya. Jadi jiwa yang makmur ini mampu menerima berkat dan mengaplikasikan berkat itu kepada banyak orang. Oke? Puji Tuhan, kita dapat urutannya tadi demikian dari Efesus 1 ayat 3, Bapa telah berkati kita lewat Kristus. Jadi berkat itu bisa aktif karena ada Kristus yang ada dalam diri kita, dan ini bergantung dari jiwa kita. Apakah jiwa kita mempunyai satu bentuk kemakmurankah, atau jiwa kita mempunyai roh yang miskin, roh pikiran miskin. Maka kalau punya roh pikiran miskin, setiap apapun pasti saja merasa banyak kekurangannya. Kurang ini, kurang itu, nggak cukup ini, nggak cukup itu. Teman-teman begitu ya. Jadi ingat-ingat, esensinya adalah segala berkat rohani sudah diberikan kepada kita. Jadi kita nggak minta berkat lagi. Oke, jelas ya. Maka kita lanjutkan kepada sub berikutnya. Ilusi iblis dan kebenaran Roh Kudus. Wah, saya suka ini pembahasannya. Selama seseorang menyadari keberadaannya dalam roh, ia hidup dan berpikir dalam roh, ia merdeka dalam hukum roh yang menghidupkannya. Iblis tak mampu mengganggu atau mengalahkannya. Nah, ini dia dimensi roh membuat seseorang tak bisa diganggu oleh iblis dan dikalahkan oleh iblis. Itu sebabnya satu-satunya kesempatan bagi si iblis untuk mengalahkan orang percaya adalah dengan menciptakan situasi yang membuat orang percaya ini kehilangan kesadaran akan alam roh, di mana ia telah dipindahkan dan ditempatkan dan kembali berpikir seperti orang dunia. Seperti tadi saya bilang, jiwa ini adalah penyambung antara spiritual things dalam dunia roh. Kalau jiwanya kaya atau jiwanya makmur, maka ia bisa mengaplikasikan ini di dunia materi. Tapi kalau keberadaan jiwanya ini banyak nggak sadarnya, banyak menerima begitu banyak kebohongan dari si iblis, maka dia nggak bisa berpikir secara dimensi roh. Maka orang tersebut akan menjadi orang dunia saja kembali pada akhirnya. Seperti seorang ilusionis, tukang sulap yang mencipta keadaan atau keadaan yang amat meyakinkan bahwa Anda adalah lemah, seorang malang, tak berdaya dan tak berkuasa sama sekali. Tapi firman Tuhan memberi tahu yang sebenarnya bahwa Anda telah diberi kuasa menjadi anak Allah. Jadi kalau si iblis itu bilang kamu nggak cukup mulia, kamu nggak cukup punya kuasa, kamu adalah orang yang berdosa, kamu adalah orang yang nggak bisa hidup dalam kekudusan, nah sebagainya begitu. Ya itu tuduhan-tuduhan begitu mesti kita tangkingkah? Ya kalau tangking silakan tangking. Tapi yang benar adalah jiwa kitanya ini sudah diarahkan kemana. Maka kemudian satu cobaan itu tidak akan menjadi cobaan bila kita tidak ngerasa kita terikat di sana. Cobaan saya terlalu berat, Pak. Cobaan apa? Tentang keuangan, Pak. Nah, sedangkan kita berpikir mungkin keuangan kita sedang ngerasa diri kita ini nggak punya apa-apa. Maka itulah yang dicobanya. Dicobanya di daerah terus-menerus, di daerah itu terus-menerus. Cobaan saya di wilayah apa misalnya, di wilayah pornografi misalnya, Pak. Karena memang kelemahannya di daerah situ. Kenapa? Karena dia nggak bisa melepaskan diri dari itu. Maka kemudian orang ini akan merasa dicobai terus-menerus. Tidak pernah merasa dirinya damai sejahtera. Kenapa? Karena dalam hatinya, dalam jiwanya mempunyai ikatan ke arah sana. Maka yang datang akhirnya cobaan mulu. bukan merupakan satu hal yang bagi dunia itu, yaitu bagi orang dunia, bagi orang Kristen, bagi anak Allah itu bukan hal yang mengikat gitu loh, teman-teman mengerti ya. Jadi cobaan itu sebenarnya nggak ada, serius. Saya katakan demikian karena memang kitanya mengikatkan diri pada cobaan-cobaan itu, ya. Yohanes 8 ayat 40. Kembali lagi ke Bu Hotnida, silakan. Apakah ada? Iya. Iya. Yohanes 8 Yohanes 8 ayat 24. ayat 44. Iblislah ya, Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu.
ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya, Amin. terima kasih Bu Ida. Sama-sama, Pak. Oke, kita teruskan ya. Yohanes 8 ayat 31. Silakan oleh Ibu itu ada? Ada, Pak. Ada. Terima kasih Ibu itu. Yohanes 8 ayat yang 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran-Ku akan memerdekakan kamu. Amin. Terima kasih Bu itu. Ya, Pak. Selanjutnya Ibu Made. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, Amin. terima kasih Bu Made. Ya, Pak. Lihat ini, iblislah yang menjadi bapamu. Yohanes 8 ayat 44. Ini ngomong kepada siapa? Orang-orang yang diturunkan lewat kedagingan. Orang-orang yang secara naluriah melakukan perbuatan-perbuatan kedagingan. Dari pikiran-pikiran yang dioperasikan oleh si jahat dengan hawa nafsu yang dimiliki oleh setiap manusia dalam dirinya. Jadi iblis itu punya anak yang kedagingan, yang bersifat kedagingan itu anaknya si iblis. Oke, itu kenyataannya seperti begitu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Oke, jadi jelas ya. Jadi keinginan datang dari jiwa kita yang mengikatkan diri kepada hawa nafsu yang memang dioperasikan dalam dunia si jahat. Oke, jadi keinginan ini lahir dari proses berupa apa? Penundukan diri kepada dosa juga sebetulnya. Itu makanya kenapa banyak orang jatuh bangun dalam dosa karena ikatan keinginannya terbuka kepada hal-hal yang jahat. Oke, ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Artinya dari keinginan itu, iblis memperbudak manusia. Ia bisa membunuh kapan saja ia mau. Jadi Tuhan tidak pernah membunuh. Sekalipun ada dalam Alkitab Tuhan membunuh Saul, tapi Saul sendiri memang membuka diri kepada hal yang jahat. Dan hal-hal yang jahat itu memang membunuh Saul. Dan dalam arti gini, Tuhan membiarkan Saul dibunuh karena Saul udah sangat-sangat sulit untuk diperbaiki. Oke, jelas ya? Clear ya? Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Jadi dalam dia apa? Dusta, karena ia adalah bapa segala dusta. Dustanya versinya siapa? Tuhan. Tapi versinya si iblis dan segala dunia yang diciptakannya itu bukan dusta. Itu tawaran. Berupa satu kenikmatan, berupa satu keinginan, berupa satu hal yang tampaknya baik-baik saja. Tampaknya oke-oke aja. Tampaknya tidak menimbulkan apapun, dampak buruk apapun. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan dengan dusta itu. Tampaknya baik-baik saja, tampaknya bertumbuh dalam pengetahuan, tampaknya ngeroh, tapi kedagingan. Oke, jelas teman-teman. Hati-hati, yang ini banyak. Yohanes 8:31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jadi Yesus bilang ini kepada orang-orang Judaism yang telah percaya kepada kebenaran firman dan pengajaran Tuhan Yesus. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran. Jadi seseorang yang tinggal dalam Tuhan dan dengan demikian orang tersebut dibilang sebagai murid Tuhan, maka orang yang terbilang murid akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan
murid-murid Tuhan. Nah, jadi makanya kita bikin pemburidan. Bukan cuma komsel dan bukan cuma bahas Alkitab, tapi kita bikin satu konsep berpikir bagaimana menjadi orang yang ngikutin Tuhan. Oke? Itu pemuridan. Yohanes 16:13. Kalau tadi ada dusta dari si jahat, ini ada tuntunan Roh Kudus karena Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Omongannya dia itu ya bukan dari Roh Kudus sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, yang pernah kita dengar, yang pernah kita baca, yang pernah itu ada dalam wujud firman Allah, itulah yang akan dikatakan oleh Roh Kudus dan Roh Kudus akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Oke. Sempat keluar. Tes, tes, tes. Apakah sekarang jelas terdengar suara saya? Tes 1, 2, 3. Tes. Tes, tes, tes. Halo, halo. Shalom. Tes, shalom. Shalom, tes, tes. Jelas kedengar suara saya? Shalom. Ya, ya. Jelas, Pak. Oke. Tadi terputus sinyalnya, entah kenapa. Oke. Kembali ke apa yang tadi saya jelaskan tentang bagaimana dustanya si jahat melawan kebenaran yang diceritakan Roh Kudus. Oke. Jadi di sini jelas dalam Yohanes 16:13 kita dituntun oleh Roh Kudus agar kita mengetahui hal-hal yang akan datang. Ini nih udah mulai ngaco nih. Tes.